Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai? Bagaimana untuk kegiatan hari ini? Sepertinya hadir semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Jangan lupa senantiasa memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anak, jika pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai konsep sinkronik dan diakronik, nah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dengan mempelajari materi ini kita akan mendapatkan banyak manfaat? Di antaranya adalah diharapkan kita mampu menjadi seorang pribadi yang berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih hebat, dan lebih sukses. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu memahami makna dari perubahan. Yang kedua, mampu memahami makna dari keberlanjutan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Yang keempat, kalian mampu menganalisis peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep perubahan dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, kalian mampu menjanjikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Cakupan materi pembelajaran pada kesempatan ini meliputi yang pertama, pengertian dari konsep perubahan dan konsep keberlanjutan dalam sejarah yang akan diungkap oleh para tokoh, kemudian faktor-faktor pendorong dari perubahan itu sendiri, dan faktor-faktor penghambat dari perubahan. Mungkin kalian pernah merasakan kejadian di mana kalian merasakan perubahan dalam diri sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video berikut ini. Perubahan menurut tokoh-tokoh. Menurut Heraklitus, perubahan sejarah adalah pantarai, atau tidak ada hal yang tidak berubah. Artinya di sini bahwa sejarah akan senantiasa mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apa contoh dari perubahan? Perubahan contohnya adalah ketika bangsa Indonesia mengalami proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sana bangsa Indonesia mengalami sebuah perubahan yang sangat mendasar, di mana awalnya menjadi sebuah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Faktor pendorong perubahan terbagi ke dalam 2. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru, yang dimana ada discovery, invention, dan innovation. Yang ketiga adalah adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat adalah adanya pemberontakan atau revolusi di dalam masyarakat. Adapun faktor eksternalnya adalah lingkungan fisik, di mana terjadinya bencana alam itu bisa menyebabkan sebuah perubahan dalam sebuah masyarakat. Yang kedua adalah terjadinya peperangan. Nah, peperangan juga ini bisa menyebabkan sebuah perubahan dalam sebuah masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari kebudayaan asing. Faktor penghambat perubahan di antaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua adalah anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik.
Dan yang ketiga adalah kurangnya hubungan antar masyarakat atau masyarakat yang tertutup. Adapun pengertian keberlanjutan menurut para tokoh, yang pertama menurut Kunto Wijoyo, sehubungan dengan konsep keberlanjutan dan waktu dalam sejarah, antara lain yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah keberlanjutan atau kesinambungan, yang ketiga adalah pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Menurut Arnold Toynbee, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. To study history is to the past, to the build the future. Baik, sekarang kalian akan dibagi kelompok, dan di dalam kelompok silahkan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Pembahasannya mengenai perubahan, silahkan tuliskan oleh kalian setelah berdiskusi tersebut tentang pengertian perubahan menurut kelompok kalian seperti apa. Begitu pula dengan pengertian keberlanjutan menurut kelompok kalian seperti apa. Berikan pula dengan contoh-contoh yang ada dalam sejarah di Indonesia. Oke, sekarang siapa di antara kalian yang mau menarik kesimpulan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan saat ini? Ya, tepat. Perubahan akan senantiasa terjadi, diinginkan ataupun tidak diinginkan oleh kita. Tetapi pastikan bahwa perubahan yang terjadi pada diri kita adalah perubahan ke arah yang lebih baik atau progres, bukan ke arah yang lebih buruk atau regres. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Untuk latihan, silahkan kalian buka di Google Form, dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan, dan silahkan kalian jawab di dalamnya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama bacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.